Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Dewan Juri Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Competition yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami atau saya pribadi bisa masuk di dalam ajang bergengsi ini, yaitu Grand Final Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Competition. Izinkan kami menyampaikan presentasi kami, yaitu upaya meningkatkan keterampilan menulis lirik lagu bahasa Inggris bertema lingkungan hidup peserta didik kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis tersebut, kemudian kami menerapkan kecakapan abad 21 dan melalui model project based learning. Sehingga judul kami adalah penerapan kecakapan abad 21 melalui model project based learning untuk meningkatkan keterampilan menulis lirik lagu bahasa Inggris bertema lingkungan hidup peserta didik kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Permasalahan yang kami angkat yaitu bagaimana kecakapan abad 21 diterapkan dalam pembelajaran menulis lirik lagu. Kemudian bagaimana model project based learning berpengaruh dalam meningkatkan pembelajaran menulis lirik lagu. Nah, kemudian yang terakhir, sejauh mana kesadaran peserta didik dalam menjaga dan berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kami memaparkan beberapa hal, pertama kami menyampaikan di sini diagram alir. Yang pertama yaitu kami sebelum memproses, kami mengacu pada silabus dan mengambil KD 37 dan 47. Kemudian dari silabus kami breakdown ke RPP. Setelah itu di RPP tentu saja seperti yang sudah kami kirimkan, di RPP ada berbagai hal di sana. Nah, di RPP, di kegiatan atau proses pembelajaran, kami mencantumkan mengintegrasikan kecakapan abad 21 dengan KD 47 dan kita ramu dengan project based learning, sehingga ramuan kecakapan abad 21 project based learning dan kompetensi dasar KD 47 kita harapkan bisa mempermudah proses pembelajaran, karena kami yakin dengan proses yang optimal nanti hasil maksimal. Nah, di sini setelah kita ramu, kemudian kita proses dan ke penilaian atau assessment. Kemudian untuk kecakapan abad 21 kita kenal dengan 4C atau critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Critical thinking masuk juga problem solving, dan creativity masuk juga innovation. Nah, kemudian sintak project based learning yang pertama yaitu penentuan project, kemudian di sini ada perancangan penyelesaian project, kemudian penyusunan jadwal, melaporkan proses, dan yang terakhir presentasi menilai hasil dan evaluasi kegiatan project based learning atau hasil dari project tersebut. Kemudian pengintegrasian kecakapan abad 21 project based learning dan menulis lirik lagu tentang lingkungan hidup. Di sini pertama yaitu tadi di sintak project based learning, yang pertama ada penentuan project. Penentuan project di project based learning yang pertama, kami dalam pembelajaran tentu saja waktu kami mendesain pun, atau saya mendesain dan teman-teman guru juga mendesain, pasti ada pre, di kegiatan pembelajaran ada pre, whilst, and post. Pre-teaching, whilst teaching, and then post-teaching. Di pre-teaching atau awal pembelajaran tentu saja guru-guru menggunakan apersepsi. Nah, di apersepsi, kemudian saya minta untuk mereka bekerja kelompok yang terdiri dari
5 siswa. Setelah itu kami menanyakan berbagai hal untuk kelompok masing-masing dengan menggunakan 5R yang sering dipakai di Adiwiata. Nah, saya menyebut Adiwiata karena sudah banyak yang tahu juga, yaitu dengan 5R, yaitu recycle, repair, kemudian reuse, replace, dan reduce. Kemudian perancangan penyelesaian proyek. Nah, di sini masing-masing kelompok buat rancangan menyelesaikan draft lagu, mempersiapkan properti. Nah, di situ di perencanaan penyelesaian proyek itu masing-masing kelompok membuat rancangan. Di sini bisa how, and then why, and then juga what dan sebagainya. Nah, kemudian di sini di project based learning integrated dengan communication, collaboration, dan creativity. Nah, penyusunan jadwal, kalau tadi ada how and then when, ya, ini when, ya. Jadi untuk penyusunan jadwal ini when. Nah, kalau tadi kan ada bagaimana, apa, properti apa yang mereka bisa setting, ya, oke, di mana. Nah, sekarang yang penyusunan jadwal atau when itu masuk di penyusunan jadwal. Nah, dia harus menyusun jadwal proses pembuatan lirik lagu, setting, ya, pengambilan gambar video di lingkungan sekolah. Itu kapannya. Nah, kecakapan abad 21 didapatkan di sini ada communication, collaboration, creativity. Nah, di sini tentu saja critical thinking juga ya bisa related juga, ada juga, ya. Oke. Nah, di sini kegiatan dia membuat draftnya, ya. Kemudian di sini ada penentuan project ada di sini. Kemudian di sini ada apa? Diskusi. Nah, kemudian setelah itu para siswa melaporkan proses monitoring. Jadi selama siswa melakukan proses, ya, oke, sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka saya sebagai guru memonitor. Nah, di sini siswa melaporkan assignment progress mereka lewat online, ada beberapa lewat BA juga, dan juga bisa after school juga ada beberapa kadang menemui saya. Nah, percakapan abad 21 ada communication, collaboration, dan creativity. Nah, Dewan Juri ini ada beberapa, oke. Ada beberapa yang contoh ini email. Ini lewat email juga ini, ya, oke. Jadi ini kapan mereka melakukan, ya, ini Monday 13 itu ngapain, 15, nah kemudian 17, nah itu sampai mereka sampai bisa produce video. Nah, ini kegiatannya. Ini kadang para siswa juga after school, ya, oke, mereka masih diskusi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, oke, Dewan Juri yang kami hormati, ini kemudian setelah mereka melaporkan hal-hal yang telah mereka atau assignment progress, kemudian mereka mempresentasikan, menilai hasil dan evaluasi, yaitu presentasi video kelompok lain, ya, oke. Jadi presentasi video kelompok lain menulis gambaran umum dari lagu yang ditayangkan. Jadi masing-masing kelompok harus mempresentasikan di depan. Nah, kemudian kelompok yang lain menulis gambaran umum. Nah, di sini ada kecakapan abad 21, semua 4C tercover di sana. Nah, ini kegiatannya, Bapak Ibu, ini video mereka tayangkan. Setelah itu, setelah menonton video, setiap kelompok maju dan setiap video mereka harus menulis gambaran umum kelompok 1, gambaran umum apa, presentasi kelompok yang presentasi kedua, gambaran umumnya apa, seperti itu. Nah, kemudian penilaian, kami mengambil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan integrated, dan keterampilan integrated. Nah, performance of the song on the video, kami mengambil nilai aspek di sini rubrik, ada planning, content of the lyrics, grammatical, performance in video, and then fluency. Dan penilaian untuk lirik lagu, kita ada writer's purpose, structure of the song, theme of the song of Adiwiata. Ini kami poin banyak, ya, oke, 30. Sama dengan song interpretation, ini masih ada interpretation, ini masih ada hubungannya dengan Adiwiata. 30, 60 berarti, ya. Nah, ini kemudian moral value of the song and then total score. Oke, dalam pembelajaran ada 3 fase. The first is yang pertama pre-teaching, while teaching, and then post-teaching. Setelah post-teaching atau pembelajaran atau akhir pembelajaran, ya, tadi ada pendahuluan,
kemudian inti, kemudian penutup. Di post teaching penutup kami saya memberikan siswa masing-masing jurnal. Semua harus mengisi jurnal ini. Nah, di jurnal itu hanya jawaban ya dan tidak. 6, setelah kami melakukan proyek dan presentasi, saya merasa senang dan mengerti tentang bagaimana menulis lagu tentang lingkungan hidup. Ya, oke, jawabannya ya. Saya akan menyayangi. Nah, ini yang paling bermakna bagi saya, karena at least saya bisa selain memberi materi juga mengajak para siswa untuk menjaga lingkungan. Nah, di sini saya akan menyayangi dan menjaga lingkungan dengan menerapkan 5M, yaitu recycle, reuse, reduce, replace, dan repair. Kapanpun dan dimanapun saya berada. Nah, ini 100% peserta didik menjawab ya. Nah, kemudian penyekoran itu di sini ada penyekoran portofolio, kemudian ini lyrics ya, kemudian peningkatan dalam pencapaian. Nah, kemudian di sini di penilaian di tahun yang lalu itu mencapai 86 ya, 5. Kemudian tahun ini 89, jadi sekitar 4% peningkatannya. Nah, kemudian ini hasil video mereka, ya, oke. Jadi ada beberapa kelompok, kemudian clipping. Nah, alhamdulillah clipping ini sampai kemarin kami diinterview dari KR Jogja dan masuk di KR online, ya, oke. Nah, kemudian dan beberapa guru juga akhirnya ikut mengikuti jejak kami untuk menerapkan hal ini. Nah, ini contoh juga, ini clipping lagu para siswa. Ini menggunakan perca batik dan sebagainya. Kemudian ini menggunakan kardus bekas, kemudian daun-daun kering. Nah, kemudian ya ini daun-daun di kemudian ada koran bekas juga. Nah, kemudian demikian pada akhirnya kita sampai ke kesimpulan Dewan Juri, pembelajaran berbasis proyek sangatlah sesuai untuk peserta didik kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri Daman Yogyakarta, dan saya kira juga bisa diterapkan di sekolah manapun, dilihat levelnya. Nah, kemudian karena peserta didik terlibat penerapan sampai 21 dan lagu status itu terutama untuk kontribusi menjaga lingkungan serta meningkatkan kompetensinya. Nah, saran saya pada pelaksanaan pelajaran melalui PJBL ini, implementasi kecerdasan pada 21, pengembangan materi maupun aktivitas baiknya sesuai dengan sintaks ya. Oke. Dan disesuaikan dengan karakter siswa, lingkungan, sarana prasarana yang ada di sekolah. Demikian dari presentasi kami, Sinergi 1 ASI untuk Bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jogja untuk Indonesia.